semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita mau satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kau begitu baik Tuhan bagi setiap kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau sertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami ini Tuhan hanya untuk menyenangkan hatimu saja Tuhan, dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita punya sobat yang begitu baik, sobat yang setia sama kita. Mari kita menyanyikan Ada Satu Sobatku. Sobat yang setia, Allah yang baik, Allah yang begitu luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus satu-satunya harapan bagi kehidupan kita. Mari kita naikkan satu pujian, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Biarlah pujian-pujian kami Tuhan boleh selalu menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan, Engkau lindungi kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran Bapa akan firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Engkau sertai juga pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang mereka sampaikan boleh selalu boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali pada ibadah online di pagi hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Tante mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha baik, yang selalu menyertai kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak semuanya sudah siap untuk beribadah pada pagi hari? Ya, mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita persiapkan alat-alat tulis, barangkali ada yang mau mencatat ya. Nah, Tante juga mau persiapkan semuanya untuk kebaikan kita bersama. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ya, apa ya? Hari ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Kita mau belajar tentang ketaatan. Kita mau belajar tentang taat. Nah, siapa di sini yang masih belum taat pada orang tua? Pasti tidak ada ya. Semuanya harus taat pada orang tua karena itu adalah firman Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita. Siapa yang sudah bisa membaca boleh membaca bersama dengan Tante. Yang belum bisa membaca boleh dibacakan oleh Mama dan Papa. Kita baca pada Ulangan 5 ayat yang ke-16. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ketaatan? Baik. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tante ulangi sekali lagi ya. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jelas sekali ya anak-anak bahwa taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua itu adalah suatu perintah dari Tuhan. Jadi begitu pentingnya ketaatan buat anak-anak Tuhan. Nah, pada pagi hari ini juga Tante yakin semuanya berada di dalam ketaatan. Karena kalian sudah ikut ibadah, kalian sudah menurut perintah orang tua untuk mandi pagi-pagi, untuk bersiap-siap, kalian patuh. Puji nama Tuhan, itu yang diharapkan oleh Tuhan kita. Nah, apa arti ketaatan itu sendiri? Taat itu berarti kita mau melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya, kalau kita taat kepada orang tua, berarti orang tua memberikan peraturan-peraturan, orang tua memberikan perintah-perintah, dan itu harus kita lakukan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, itu berarti Tuhan memberikan aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab, dan kita harus melakukannya. Karena ada janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita ketika kita mau taat. Nah, tentu saja kalau kita taat kepada orang tua, kita tidak hanya menginginkan hadiahnya, ya. Kalau kalian taat hanya karena ingin memperoleh hadiah dari orang tua, dari mama papa, nah itu artinya kalian belum taat. Taat berarti melakukan suatu perintah secara terus-menerus. Nah, kalau kalian taat kepada orang tua dan terus mulai dari kecil kita taat, kalau kita sudah besar kita tetap taat kepada orang tua, sampai kita dewasa, sampai kita tua, kita akan terus menjadi anak-anak yang taat. Nah, itu sebabnya kita mau belajar taat mulai dari kecil. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Tante mau memberikan contoh tentang sebuah ketaatan. Contoh dari anak kecil yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, juga taat kepada orang tua. Nah, contohnya ada di dalam Alkitab kita. Kalian bisa baca pada kitab Samuel. Ya. Ceritanya tentang Samuel kecil. Samuel kecil yang taat kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari ada seorang ibu. Ada seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Ibu ini sudah lanjut umurnya. Dia menginginkan seorang anak, ya, karena dia tidak memiliki seorang anak pun. Dia berdoa dan berdoa terus, dan akhirnya Tuhan menjawab. Namanya adalah Ibu Hana, ya. Ibu Hana ingin memiliki seorang anak. Akhirnya lahirlah seorang bayi kecil yang bernama Samuel. Ketika Ibu Hana mengandung Samuel, Ibu Hana berjanji kepada Tuhan, apabila Samuel ini sudah lahir, dia akan memberikannya kepada Tuhan. Dia antarkan Samuel ini ke bait Allah untuk melayani Tuhan. Nah, setelah Samuel lahir, maka Ibu Hana membawa Samuel yang sudah mulai besar ini, dia membawanya ke bait Allah. Di sana Samuel diserahkan kepada Imam Eli. Di sanalah Samuel akan melayani Tuhan hingga dia dewasa sampai dia tua. Nah, anak-anak, apakah Samuel ini memberontak ketika dibawa ke bait Allah? Memberontak kepada Ibu Hana? Tidak. Samuel mulai kecil dia sudah menjadi anak yang taat. Dia tidak memberontak, dia tidak lari dari bait Allah, tidak lari dari Imam Eli. Tapi Samuel ini dengan setia dia melakukan apa yang Bapak Eli katakan, perintahkan, ya. Ibu Hana pulang, Ibu Hana membiarkan si Samuel kecil ini bertumbuh di dalam bait Allah bersama Imam Eli. Nah, pada suatu hari Samuel sudah tertidur lelap karena hari sudah malam.
dia pergi tidur. Bapak Eli juga pergi tidur. Malam itu suasananya sunyi senyap. Ketika Samuel tengah tidur, tiba-tiba ada suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel terbangun. Suara siapa ini ya? Kemudian Samuel pergi menemui Bapak Eli. Pak Eli, apakah Bapak memanggil saya? Oh tidak Samuel, pergilah tidur kembali. Oh, bukan Bapak Eli yang memanggil aku. Baiklah, karena Samuel ini anak yang taat, dia kembali tidur lagi. Untuk yang kedua kalinya, suara itu terdengar lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel mendengarkan lagi dengan seksama. Iya, ini suara memanggil aku. Kemudian dia bangun lagi dan menemui Bapak Eli. Ketika ditanyakan, Bapak Eli, apakah Bapak Eli memanggil aku? Kemudian Bapak Eli menjawab, tidak Samuel, aku tidak memanggil kamu. Pergilah tidur kembali. Nah anak-anak, sekali lagi Samuel ini taat. Dia kembali tidur. Dan untuk yang ketiga kalinya, Samuel mendengar lagi suatu suara yang memanggil namanya. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel kembali tertidur, kembali terbangun maksudnya, dan dia kembali menemui Bapak Eli. Dan dia menanyakan, Bapak Eli, apakah Bapak Eli memanggil aku? Tapi Bapak Eli menjawab, tidak Samuel, jika kamu mendengar suara itu lagi, katakanlah, ya Tuhan, berbicaralah. Nah, anak-anak, kemudian Samuel tidur lagi. Belum sampai dia terlelap tidur, kemudian dia mendengar suara itu lagi, dan dia tahu sekarang bahwa yang memanggil dia adalah Tuhan. Dan dia menjawab, ya Tuhan, berbicaralah. Nah, anak-anak, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita mau mendengar suara Tuhan, ketika kita mau melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Kita akan diberi ketaatan, hati yang lebih taat daripada sebelumnya. Seperti Samuel, dia taat kepada Ibu Hana, seperti Samuel taat kepada Bapak Eli, seperti juga Samuel taat kepada Tuhan. Maka di dalam bait Allah ketika dia melayani Tuhan, dia menjadi anak yang lebih pandai, anak yang lebih taat daripada sebelumnya, anak yang lebih rajin, bahkan anak yang setia melayani Tuhan sampai dia tua. Nah, tentu saja kita semua mau menjadi anak-anak yang taat sampai tua. Kita mau menjadi anak yang taat kepada orang tua, kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada siapapun di sekitar kita, orang-orang yang kita anggap bijaksana, orang-orang yang kita tuakan di sekitar kita. Mungkin ada om dan tante, mungkin ada kakak-kakak kita yang selalu mendidik kita dengan sabar. Ada orang tua yang mendidik kita, memelihara kita dengan sepenuh hati mereka. Nah, itulah yang harus kita taati. Kalau kita taat kepada orang tua, kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16 tadi, Tuhan berjanji akan memberikan kita berkat. Berkatnya apa? Kita akan panjang umur. Ya, kita akan diberi panjang umur, panjang usia dalam segala segi kehidupan kita diberkati. Karena ada satu yang kita lakukan selain hal yang lainnya yang terutama yaitu taat. Taat, kita baca taat dibolak-balik tetap taat. Jadi dalam segala apapun kita harus taat. Tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, amin, puji Tuhan anak-anak. Tante harapkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati kalian semua. Kita mau menjadi anak-anak yang taat sejak kecil, dan itu harus kita latih. Jadi harus kita latih dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kita tidak mau menjadi
anak-anak yang pemberontak, anak-anak yang melawan kepada orang tua, anak-anak yang berani kepada pemimpin-pemimpin kita, anak-anak yang bahkan melawan Tuhan. Kita tidak mau menjadi seperti itu ya, karena kita mau menjadi anak-anak yang taat, kita mau diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Tante harap kalian semua untuk hari ke hari kita mau melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita masuk dalam doa. Kita semua tutup mata, Tante pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mempelajari firman-Mu tentang sebuah ketaatan. Firman-Mu adalah firman yang menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang menjadi penuntun dalam setiap langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat melakukan firman-Mu, maka Rohul Kudus-Mu akan memimpin kehidupan kami dari hari ke sehari, sehingga kami boleh menyenangkan hati Engkau, sehingga kami boleh menjadi murid-murid yang menyenangkan Engkau Tuhan, menjadi murid-murid yang selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.